Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu menciptakan damai yang sejati. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan, memohon pimpinannya di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Kehidupan kami berjalan oleh karena kasih karunia-Mu ya Allah. Oleh karena itu saat ini kami hendak menyatakan syukur kami atas segala lawatan berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami bersama hendak merenungkan firman-Mu sebagai pedoman, dasar, dan juga pelita di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kiranya Engkau yang hadir mewartakan firman-Mu kepada kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang menguasai setiap diri kami, supaya kami dimampukan di tengah-tengah segala keterbatasan kami untuk merenungkannya dan memampukan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ya Allah, kami serahkan perenungan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini akan kita dasarkan bersama dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 25 sampai dengan ayat 35. Injil Yohanes pasal 6, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Bagian dari sebuah perikop dengan judul Roti Hidup. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ada sebuah percakapan antara seorang guru dan muridnya. Murid ini bertanya kepada gurunya, di tengah situasi yang di mana dunia pada saat itu sedang sangat kacau sekali. Banyak hal-hal yang mencekam, banyak peristiwa-peristiwa perang yang mungkin hampir mirip dengan sekarang di beberapa daerah. Kita tentu tahu di Palestina, di Israel saat ini sedang ricuh begitu, bahkan juga di Rusia, Ukraina, dan mungkin juga daerah-daerah lain yang tidak tersorot oleh berita. Dalam situasi yang sangat kacau seperti itu, kemudian si murid ini bertanya kepada gurunya, "Guru, dalam kondisi seperti ini, dalam situasi seperti ini, kemanakah aku harus mencari kedamaian?"
kemanakah aku harus mencari dan kemana aku dapat menemukan kedamaian yang sejati? Kemudian guru ini menjawab, menurutmu di mana? Murid ini bingung karena dia nggak tahu. Lah, saya nggak tahu guru. Aku tidak tahu kemana aku harus mencari. Maka aku bertanya kepadamu, karena ketika aku mencari di tempat di mana aku biasa mengerjakan kebunku hancur. Aku tidak bisa menemukan banyak hal. Aku tidak bisa menemukan kedamaian di sana. Dan ketika aku pergi ke tempat lain pun, aku melihat kekacauan juga. Sehingga aku tidak bisa menemukan kedamaian itu di mana-mana. Lalu kemanakah aku harus mencari kedamaian yang sejati itu? Kemudian guru ini menjawab, jika engkau tidak bisa menemukan kedamaian itu di sekitarmu, maka kamu bisa menemukannya di dalam dirimu sendiri. Perkataan ini tentu menjadi percakapan yang menarik untuk direfleksikan. Kenapa? Kan seringkali dalam kehidupan kita sekarang, kita seolah-olah mengatakan bahwa saya sulit untuk merasakan damai. Saya tidak pernah menemukan kedamaian. Di rumah saya tidak menemukan kedamaian. Di gereja mungkin saya tidak menemukan kedamaian. Di masyarakat saya juga tidak menemukan kedamaian. Lalu kemana saya harus mencari kedamaian itu? Kalau menurut guru tadi, dia mengatakan bahwa engkau bisa menemukannya di dalam dirimu sendiri. Teks yang kita baca pada saat ini menjadi dasar yang menarik dalam perenungan kita. Yesus ketika bercakap-cakap dengan murid-muridnya, ia mengatakan bahwa karena situasinya waktu itu kan setelah ada mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, kemudian Yesus pergi. Dan kemudian para murid itu menjumpai Yesus sudah di seberang. Kemudian dia tanya, loh gimana guru bisa sampai di tempat ini? Kemudian Yesus justru menjawab bahwa engkau mencari aku bukan karena engkau melihat tanda-tanda, tetapi karena engkau sudah makan roti sampai kenyang. Lalu kemudian Yesus menambahkan, seharusnya kerjakanlah atau bekerjalah bukan untuk roti yang kelihatan, tetapi untuk roti yang sifatnya kekal dan ketika dibuat perbandingan kelihatan dan mungkin dalam tanda kutip tidak kelihatan. Apa maksudnya roti yang tidak kelihatan atau roti yang kekal ini? Di teks kemudian Yesus menjelaskan bahwa roti yang kekal itu adalah aku, anak manusia. Percayalah kepada anak manusia, maka engkau akan mendapatkan roti itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa kedamaian seringkali itu terjadi bukan kita temukan di sekitar kita. Tetapi sejatinya kedamaian itu adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Seringkali kita tidak bisa merasa damai karena misalnya kita menggantungkan kedamaian itu pada situasi di sekitar kita. Kalau sekitar kita situasinya mendukung, maka kita akan merasa damai. Tapi kalau situasi sekitar tidak mendukung, maka kita tidak akan pernah menemukan damai. Di sini, di dalam teks ini Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk roti yang kelihatan, tetapi untuk roti yang akan membawamu pada kehidupan yang kekal. Maksudnya begini, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita entah memberi sesuatu kepada orang, memberikan pertolongan kepada orang, atau kemudian berbuat kebaikan kepada orang lain, seringkali kemudian mungkin kita pada waktu itu kita ikhlas memberikannya. Kita ya sudah diberikan saja, diterima saja, atau yang penting kita lakukan sajalah untuk mereka. Tetapi pernah tidak, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, kebaikan kepada orang, dan suatu saat tiba-tiba orang itu berbuat yang tidak menyenangkan bagi kita atau melukai hati kita, mungkin kita akan mengatakan bahwa kita mungkin menyesal sudah melakukan kebaikan itu kepada mereka. Atau kita akan mengatakan bahwa dasar orang tidak tahu diuntung, orang tidak tahu terima kasih, sudah diberikan kebaikan tapi malah balasannya begini. Ketika kita kemudian berbuat sesuatu dan pikiran kita adalah orang itu harus juga memberikan hal yang sama kepada kita, maka sejatinya kita bukan melakukan sesuatu itu untuk roti yang hidup. Kita bukan melakukan sesuatu itu untuk Tuhan. Tetapi bisa jadi kita melakukan sesuatu itu untuk diri kita sendiri, supaya orang itu melakukan yang baik juga kepada kita. Pada saat yang sama, ketika orang yang kita berikan kebaikan membalas dengan kebaikan, kita akan merasa damai. Tetapi persoalannya, ketika kita memberikan kebaikan dan orang itu tidak memberikan kebaikan yang sama terhadap kita, maka pada saat itu bisa jadi kita tidak akan merasakan damai.
Dari teks ini kita belajar bahwa Tuhan mengajarkan kita, Yesus mengajarkan kita bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu, janganlah kemudian berbicara atau berpikir tentang apa yang akan kita dapatkan. Tetapi ya sudah, lakukan saja. Ketika kita sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, katakan sudah atau katakan cukup. Tidak perlu kemudian orang itu membalas kita. Maka ketika kita sudah merilis apa yang kita berikan itu dengan kata cukup, maka sejatinya kita sedang menciptakan kedamaian dalam diri kita. Kita tidak terbeban oleh apa yang harus mereka balas kepada kita. Karena kalaupun kita memberikan yang baik dan orang itu membalas dengan yang tidak baik, ya kita tidak akan pernah terusik dengan apa yang kita dulu berikan. Sehingga pemberian orang itu sebagai balasan atas apa yang kita lakukan, itu tidak mengusik kedamaian kita. Karena kita sudah bisa menciptakan kedamaian kita sendiri dengan mengatakan bahwa yang saya berikan itu cukup, yang saya lakukan itu cukuplah untuk orang itu. Tidak perlu orang itu kemudian membalasnya kepada saya. Nah, ketika kita bisa menghayati itu dalam kehidupan kita, kita kemudian akan bisa menciptakan kedamaian itu. Kita tidak tergantung pada situasi di sekitar kita. Tetapi justru kedamaian itu bisa kita ciptakan. Dan kalau kita bisa menciptakan kedamaian, maka kita juga akan bisa menyebarkan kedamaian itu. Kedamaian yang sejati bukan diambil atau bukan diciptakan oleh lingkungan kita. Tetapi kedamaian yang sejati, kita ciptakan sendiri dalam diri kita, dalam hidup kita. Tidak tergantung pada orang, tidak tergantung pada feedback orang. Tetapi itu bergantung pada bagaimana kita menciptakan kedamaian itu dalam diri kita sendiri. Syaratnya satu, yaitu lakukanlah semuanya itu bukan untuk apa yang kita akan dapatkan, bukan untuk roti yang mengenyangkan kita, tetapi kita melakukannya itu untuk mendapatkan kemuliaan atau untuk kemudian berpusat Yesuslah atau Tuhanlah, anak manusia itulah yang menjadikan motivasi dalam diri kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka, untuk memberikan damai kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita ciptakan damai kita sendiri, dan damai itu bukan dari luar, tapi damai itu dari dalam. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita menyerahkan segala pergumulan kita, dan mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita, di dalam kita menciptakan damai yang sejati. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami seringkali Tuhan tidak merasakan damai dalam kehidupan kami. Kami sering merasakan kekhawatiran, kami sering merasa ketakutan, kami sering merasa panik, dan bahkan mungkin disebabkan oleh hal-hal yang itu sebenarnya terjadi oleh karena pikiran kami sendiri. Kami yang menciptakan ketakutan dan kekhawatiran itu sendiri. Namun saat ini Tuhan, kami belajar bahwa damai yang sejati tidak berasal dari luar diri kami, tetapi kamilah yang harus menciptakan kedamaian itu. Ketika kami melakukan sesuatu dalam kehidupan kami, bukan untuk mendapatkan yang baik dari lingkungan sekitar kami, tetapi karena kami digerakkan oleh Engkau dan kami melakukannya di dalam segala ketulusan kami yang kami bagikan kepada mereka. Sehingga di dalam segala kehidupan kami, dalam segala tindakan kami tetap bisa merasakan kedamaian itu. Dan bahkan ketika kami bisa menciptakan kedamaian itu sendiri, kami pun bisa membagikan kedamaian itu bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, saat ini Tuhan, kami hendak menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya, bergumul dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan secara khusus Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Warno, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Nuning Linggarudi, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Papahan, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Anggit Bagus Nugroho, Anak Nasya Alana Putri,
Ibu Widianti Susanto dan juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang saat ini juga mungkin sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami ini, kiranya rahmat dan kasih-Mu lah yang boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Dan biarlah berkat yang dari Engkau boleh Engkau nyatakan melalui setiap proses yang dijalani. Pengobatan, pemeriksaan, terapi, dan apapun itu, kiranya Engkau boleh menyatakan kesembuhan-Mu bagi mereka Tuhan. Demikian juga yang menyerahkan untuk orang tua kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Setel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada, di dalam segala keberadaan mereka. Kiranya Engkau memberkati juga orang tua kami ini Tuhan. Kiranya damai-Mu, kiranya sukacita-Mu, dan kebahagiaan yang dari Engkau Tuhan, boleh mereka rasakan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mungkin di tengah-tengah keterbatasan fisik mereka. Tapi biarlah mereka tetap bisa menciptakan kedamaian mereka sendiri, oleh karena anugerah dan pertolongan dari Engkau. Kami menyerahkan Tuhan untuk segala pergumulan-pergumulan kami yang lain. Juga kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menjadi korban oleh karena kerusuhan, korban oleh karena perang, secara khusus di saudara-saudara kami di Palestina dan Israel, di Rusia, Ukraina, yang mungkin rakyat sipil yang tidak tahu apa-apa, tapi mereka harus menjadi korban. Biarlah Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Dalam luka mereka kiranya Engkau menyembuhkan. Dan di dalam kehilangan mereka, mungkin mereka kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tapi biarlah Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka Bapa. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami bisa saling menciptakan kedamaian dan membagikan kedamaian itu. Dan tolong kami, untuk kami bisa menyadari bahwa Engkaulah yang menghendaki kami untuk menciptakan kedamaian, bukan peperangan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di sana, kiranya rahmat dan kedamaian dari Engkau boleh Engkau curahkan bagi mereka Bapa. Ya Allah, kami menyerahkan juga pergumulan-pergumulan kami yang lain dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kasih dan rahmat-Mu boleh memampukan kami untuk kami bergumul dan menyelesaikan pergumulan kami. Kami serahkan Tuhan syukur kami dan doa kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan roti yang hidup bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin.